Ya kelihatannya Pak anggota DPRD kita sudah datang dan saya akan bersiap-siap untuk segera kita lihat dulu. Sepertinya memang ini apa namanya? Sepertinya jaringan WiFi ini penting ini. Ini jaringan seluler kurang mantap kayaknya. Jaringan selulernya kurang mantap. Siap. Jadi Bung Arhan sudah tunggu cukup lama di sini sore. lumayan. Kita mau di mana nih? Terserah ketua. Rencana mau apa namanya? Kita mau setting WiFi juga. Kira-kira WiFi-nya Wifi yang di bawah ya, yang bagus ya. yang agak kencang. Ya, tadi soalnya tas stop pakai jaringan. Hah? Boleh ke semua. Boleh ke semua sudah. Kita lanjut sekarang. Di mana ketua? Di situ boleh atau di sana? Ini sudah tersambung. Sudah tersambung. Yang mana tadi? Dia yang sambung. Ini saya coba belajar live. Ini untuk pertama kali. Untuk pertama kali saya live di TikTok. Selama ini saya cuma ikutin live di teman-teman punya, tapi kali ini saya coba live dan asik juga rupanya. Jadi sekarang sebenarnya ketua tadi itu ketua di sini, kita di mana saja boleh, sama dengan tadi. Jadi Ya? Oh, tidak mesti pokok dengan begini. tidak sebenarnya. Cuman saya live juga. Nanti saya gabungkan ketua masuk di live-nya jurnal. Iya, saya undang masuk. Coba. Cuma nanti boleh juga. Iya. Tadi malam bincang hukum dengan Michael Yakobus. Kita begitu. Saya di rumah, beliau di rumahnya. Oh, boleh juga. Boleh. Mas.
So kota digital begini. Sudah ada tiga yang nonton ya. Si Gemoy sama Bejanto Edi, Ranti Mamah itu ya. Thank you ya. Selamat pagi semuanya. Saya lagi belajar live dan ini baru pertama kali saya live. Saya terima tantangan dari akar di sini. Apa nih? Ada geser. Jadi kalau apa? Dia bilang geser. Selamat pagi Pak. Bro Franky. Jangan lupa bilang tap layar supaya ramai live-nya. Akan bilang jangan lupa tap layar juga. Gue banyak live. Soalnya tap layar itu apa sih tujuannya? Iya paling. Dorang bilang kata lebih bagus kata tatap muka. Ada yang bilang lebih bagus ketemu begini. Ya ini hari ini kita memang tatap muka. Tapi ada nanti waktu di mana saat narasumber kita itu tidak bisa kita jangkau bertemu. Macam untuk tanggal 15 bulan ini kita ada bincang politik dengan Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kan saya tidak mungkin ke sana. Beliau juga tidak bisa ke sini karena waktu. Nah, maka oleh karena itu kita live di TikTok. Beliau live di Toli-Toli atau di Palu atau mungkin beliau di Jakarta, saya live-nya dari sini. Jadi seperti itulah, teman-teman. Jadi salam for Pak Dewan. Oh iya, salam for Pak Dewan. Baik, nanti disampaikan. Nanti ikut aja di live ya, supaya jadi nanti ya teman-teman, jadi Gimana Bang? Di sana ya? boleh di sana, di atas itu. Oh di bawah situ, boleh. Karena kita kan so live ini, jadi Kita bisa coba jalan terus ke sana. Iya. kita bisa mati. Oke, karena lokasi kediaman beliau ini menyatu dengan tempat apa namanya, kayak tempat rekreasi begitu, maka kami tinggal pilih posisi mau duduk di sebelah mana ya teman-teman. Jadi ikuti terus kami dan jangan lupa ramaikan live-nya. Jangan lupa follow Jurnal Telegraph @matajurnalis 2023. Ya, kami coba. Nah, itu posisinya kayak begitu teman-teman ya. Nah, ini Iya. Mesti jaga memang. ini seperti ini. Umur berapa? Lagi. Iya. Lanjut deh. Lagi dengarkan ini. Ini Bang Johan. Ini ada di mana begitu? Kalau ini dapat itu. Kalau ini dapat ya. Ini tapi ini pakai wifi yang mana tadi? Yang bagian kalau itu Ini ada yang di mana yang bagus? Coba cek. cuma enggak tahu Wifi-nya jadi ini. Jadi kan? Jadi kan? Nanti pindah dan nanti ganti. Boleh mau apa? Ini bersama dengan apa itu? Info Kota Bitung. Info Kota Bitung. Nanti kursi rak. Duduk kan? Jadi teman-teman nanti teman-teman bisa berinteraktif. Nanti kalau apa teman-teman mau interaktif, mau nanya-nanya. Nah, ada beberapa pertanyaan mendasar sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada beliau nanti di bincang politik kita. Ya. Tapi nanti saksikan saja pokoknya. Intinya saksikan. Saya Dek, boleh mau apa? Boleh DP password itu di mana gitu ya? Tapi ini kayaknya stabil juga, Tenas. Gimana? Enggak, ini wifi yang tadi yang di situ stabil juga kelihatan. Apa namanya? Yang bagian kalau huruf besar semua itu.
Itu enggak terlalu. Dia tak connect cuma dari atas. Oh, Saya kurang bagus. yang GTM dong. Ganti yang Great Monday kan? Jadi teman-teman, kami masih men-setting wifi-nya juga. Jadi kami sengaja untuk tidak menghentikan live ini karena memang TikTok ini kan ada namanya algoritmanya. Jadi kalau dia sudah live itu kita hentikan bisa mempengaruhi akun kita. Pindahkan ke apa? Ke Great Monday DP wifi. Sebenarnya orang di sini kalau ada tempat agak tinggi supaya kalau begini jadi saya habis saya bertanya baru sorot ke ketua lagi. Pada bagusnya sih enggak. Itu sana. Ini dia rupanya, ini rupanya untuk kolom komentar ada muncul. Oke. Oh, agak pas-pas. Boleh begitu? Iya. Cuma memang agak. Boleh ada mandi kolam. Boleh Andres kapan? Jadi tahu aja kalau mau dengan Andres Remy kapan mau datang sini. Tinggal WA aja. Bali Leo bisa ya Pak. Hah? Bali Leo kan? Iya. WA ya kalau mau kesini ya. Tadi kalau komentar ini ada sekarang sudah bilang. Hah? Kalau komentarnya tadi ada. Kalau sudah ada. Kelihatan enggak itu? Nah, thank you semuanya ya. Saya udah mau off ini. Kita duduk dulu nanti panggil lagi. Ini mulai perdana bersama saya Arhan Dixon ini luar biasa. Saya ini pertama kali ini live. Ini keluarnya di mana bro? Di mana dia bro? Langsung keluar saja langsung. Mana di keluar? Keluar dari iya. Mati dia. Oh begini. Mana yang bagus DP view? Kita masuk. Justru dia view-nya sampai ke sana. Iya, enggak. Orang sebenarnya bisa apa? Bisa di sini taruh. Cuma kan enggak kebaca orang-orang yang. Oh iya. Ya sudah begitu ya. Kalau baca. Iya. Arhannya mesti mereka. Tapi kan itu matahari kuat sekali di belakang. Ini sebenarnya tidak. Dia nafas. Iya. Keluarin aja. Iya. Masih keluar dari itu.
supaya Karena memang juga ada ini. Nanti dikira kalau mau endorse. endorse. Oke. Mas, Kita di sini. Oh, supaya lebih dekat Arhan baca-baca. iya. Kesini lagi Tunas. Kan Tunas yang mesti tampil. Oh gitu ya. Kalau saya kan gampang. Tapi cahayanya ini kuat sekali ya. Iya. Boleh jauh gitu. Cahayanya Itu putar, kuat sekali. cahayanya di sini kurang cahaya. Coba ke sini. Nah, atau gitu. Bagus dari situ. Kelihatan. Ya. Supaya Arhan yang bisa baca. Kita yang sebelah sini, supaya Arhan bisa baca. Oke. Ente punya ini? Bukan. Tunas ini. Oh, pada minta ada Arhan ke kopi. Dan kopi itu apa? Sanggup itu. Masih kurang, ya. Boleh. Sip. Dia harus ada tripod kok. Saya pikir tadi orang mau di meja panjang begitu. Tripod, gitu. Iya. Ada tripod tinggi sebenarnya. Mau tambah Tapi- tinggi ininya, mau naikin lagi. Dia agak ke sana sebenarnya. Kita yang ke sini ya. Nanti orang sudah baca. Oh, itu loh. Gini, gini. Begini saja boleh. Ini lebih suara mereka. Oke. Iya. So, boleh ini? Mas? Oke. Sudah. Cuma tadi kan dapat cahaya kalau kuat sekali. Oh, ini bagus ini. Iya, ini agak bagus. Oke, boleh. Oke. Sobat Jurnal Telegraf, kita langsung mulai bincang politik kita di segmen kali ini bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Fabian Kalo. Dan sejak tadi kita coba mencari suasana yang pas karena memang masih agak bingung-bingung ini. Biasa live-nya itu Pak live, saya live, nanti saya undang seperti itu. Oh, begitu. Nah, tapi biasa juga kalau saya live seperti ini ada kameramen yang ini, cuman tadi liputan HUT Bayangkara dia, Oh, iya, jadi iya. tidak datang. Jadi baik, selamat datang di Jurnal Telegraf Pak Ebi. Jadi kami biasa wartawan akrab menyapa, atau masyarakat Kota Bitung juga akrab menyapa beliau itu Pak Ebi. Jadi Pak Ebi, terima kasih sudah mau berbincang dengan kami di Bincang Politik. Nah, bagaimana kabar setelah 3 tahun Pak ya di Ya, DPR? sudah 3 tahun lebih dong. Sudah 3 tahun lebih. Nah, Karena tahun depan kita udah selesai. Tahun depan September. September. Ya, berarti sekarang September tinggal 1 tahun lebih sedikit. Nah, selama semasa periode dari 2019 sampai 2023 ini, sudah apa-apa saja yang apa yang bisa Pak Ebi ceritakan ke masyarakat khususnya Kota Bitung dan Minahasa Utara terkait dengan kerja-kerja anggota DPRD khususnya di dapilnya Pak. Ya, silakan Pak. Biar kita ikut itu. Baik, selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat dan selamat berlibur panjang. Berpanjang. Teman-teman pemirsa semua yang nonton di live Jurnal Telegraf, hari ini saya luar biasa bisa bertemu dengan Bung Arhan. Memang kita sudah beberapa kali janjian, tapi baru kali ini bisa berjumpa dengan dia. Saya senang sekali, dan tadi juga saya mulai coba-coba TikTok saya, dan untuk pertama kali saya pakai live, menggunakan live. Baik, pertanyaan Pak Arhan di soal apa sih apa yang sudah kita lakukan atau apa yang fungsi sebagai dewan selama 3 tahun lebih, karena kita tinggal 1 tahun lebih udah habis periodenya. Kebetulan juga masih, kalau Tuhan sayang, masih dipercayakan untuk ikut lagi di periode berikut, periode 2024-2029.
anggota dewan yang sekarang ini, yang saat ini kita memang kita full periodenya 5 tahun, tidak seperti kepala daerah bikin gimana? Nah, mic-nya mesti lebih dekat sebenarnya. Kalau ada mic yang di sini, coba arah lebih dekat ke arah. Iya, nggak apa-apa. Arah lebih dekat. Lanjut. Nah, dengar suara. Di sini dari mana ya? Sudah, boleh. Oke, kita seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya kita sudah 3,5 tahun, tetapi saya mesti akui kurang efektif dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di lapangan karena kurang lebih 2 tahun kita pandemi. Jadi saya ingat kami dilantik tahun 2019 bulan September, 1 tahun September, Oktober sampai Desember itu kita full bekerja, tapi setelah Maret tanggal 15 kita udah nggak bisa lagi kerja di kantor. Kita mulai dengan work from home itu terus 2020, 2021 sampai 2022 awal. Akhirnya aktivitas pertemuan kita dengan masyarakat boleh bilang terbatas. Yang banyak kita lakukan adalah virtual karena work from home. Tapi saya bersyukur saya bisa membantu kurang lebih 15.000 warga Sulawesi Utara, tidak hanya Bitung dan Minuk, ada di semua daerah yang saya bantu di tahun 2020 atau 2021 ya. Ada UMKM yang bantuan presiden untuk para pekerja informal yang memang mereka kasihan sekali terpuruk karena pandemi, dan mereka tahun pertama mendapat 2.400.000 itu melalui dinas koperasi provinsi dan dinas koperasi kabupaten kota. Saya bersyukur bisa membantu mereka, dan itu kalau itu ada 2 kali ya. Tahun pertama itu dapat 2.400.000, tahun kedua 1,2 juta. Walaupun tahun kedua itu diacak, memang ada beberapa yang sudah tidak dapat lagi. Saya juga kasihan, tapi memang ternyata juga yang tidak dapat itu mereka sebenarnya tidak layak dapat. Karena sebenarnya yang mesti dapat itu yang benar-benar mereka yang ekonomi pendapatannya di bawah, dan memang mereka tidak ada lagi pekerjaan lain karena pandemi gitu kan. Nah itu, jadi saya bersyukur itu, walaupun memang seluruh Sulawesi Utara ya, tidak hanya di Tunai Minuk, tapi lebih banyak di Tunai Minuk. Berikut juga setelah kemudian pandemi mulai mereda, mulai berkurang, kita mulai beraktivitas lagi. Saya masih ingat kita kalau reses itu cuma boleh 50 orang dan pakai masker, jadi nggak boleh lebih dari 50 orang. Kalau lebih dari 50 orang kita mau disoroti, bahkan ada yang mau bully kita karena terlalu banyak itu. Jadi kemudian kalau reses masih jalan mulai di 2022, 2023, 2020 apalagi mulai terbuka, kita mulai reses, bikin pertemuan. Karena sudah mulai endemi kan? Sudah mulai endemi ya, kita pandemi mulai dicabut lagi Pak Presiden. Nah kemudian aktivitas kita bersyukur bisa berjumpa dengan masyarakat itu ketika ada program sosialisasi Perda dan sosialisasi kawasan kebangsaan. Itu juga cukup intens. Selain pertemuan informal dengan masyarakat, membantu masyarakat di hal-hal yang non formal ya, maksudnya bukan program-program dari kantor. Intensitas pertemuan seperti itu tetap kita lakukan sambil mendengar banyak sekali aspirasi yang kita dapat. Walaupun sudah jujur juga saya mesti mengakui bahwa ya tidak semua aspirasi yang kita dapat dalam bertemu dengan masyarakat langsung secara informal maupun di formal di reses itu tidak semua kemudian bisa kita jawab dan penuhi permintaan mereka, karena memang ketika kita bicara soal yang fisik misalnya, Bung, itu kita harus berdarah-darah di DPR berhadapan dengan teman-teman di DPR yang juga punya
punya juga aspirasi yang sama. Sementara kue APBD ini terbatas, dan hanya kita mesti akui itu. Jadi ya ada banyak yang tidak bisa kita penuhi, permintaan masyarakat. Sebenarnya permintaan untuk apa namanya, fasilitas umum, fasilitas sosial yang ya kita harus akui, misalnya itu tidak hanya sekali dua kali ya saya rasa ketemu di Bitung soal jalan 46 dulu. Iya. Itu kan sampai sekarang masih Jalan Desa Sarundayang. Iya, Desa Sarundayang. Itu jalan itu setiap reses ketemu, apalagi mereka yang di wilayah jalan itu. Dan karena memang itu juga jalan umum dipakai oleh semua warga warga Kota Bitung, itu selalu dimasukin dalam apa namanya, item-item pokok-pokok pikiran kita. Ya. Tapi memang terakhir aja tahun ini kalau nggak salahnya hanya 500 juta kalau nggak salah, itu pun dibagi ke berapa paket, kecil sekali. Jadi hanya maintenance, pemeliharaan. Nah itu kan kecil sekali. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Ebi, begini saja, karena situasinya kayaknya lebih bagus kita, Pak Ebi, saya undang masuk ke dalam live supaya iya, karena katanya ada teman-teman bilang suaranya bising. Nah, coba saya undang masuk. Tunggu, saya undang dulu. Ya, saya undang masuk supaya orang bercerita langsung Jo di begini, enggak apa-apa, sama-sama tapi oh boleh sama-sama. Boleh. Baru tahu juga. Jadi saya agak ke sini toh supaya orang baku-baku saka ini. Orang Girian. Ya. Jadi teman-teman saya undang Caranya begitu ya. Caranya begitu. Jadi buka kamera. Boleh? Ya. Oke. Kedengaran ini. Coba Pak cerita. Halo, tes. Bagus ya? Boleh. Cek. Bapak, saya di sini. Jadi, oke. Keluar itu? Enggak, belum keluar. Dia mau gimana? Cek. Boleh. Halo? Ya. Oke. Dapat dengar, Pak? Oke. Teman-teman penonton, pendengar, komen. Boleh, bagus. Coba, Pak. Ya. Oke. Boleh. Nah, 2024 Pak Ebi maju ulang. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang ingin disampaikan ke warga Bitung dan Minus? Supaya maksudnya begini, kenapa nih warga Bitung dan warga Minus harus pilih ulang Pak Ebi 2024? Saya bilang di banyak kesempatan. Saya mau masuk di situ aja dulu ya. Saya mau bilang di banyak kesempatan bahwa pemilihan atau election, pemilihan umum ini betul-betul yang menentukan kita mau jadi atau tidak itu masyarakat. Karena saya pernah bilang bahwa tanpa masyarakat saya tidak ada apa-apa. I'm nothing. Saya tidak ada apa-apa. Karena memang satu suara itu sangat berarti. Ya. Kami di 9 anggota DPR benar-benar karena rakyat. Ini penting. Saya sebagai ASN, mohon maaf, waktu itu saya bukan tidak memiliki masyarakat. Karena tugas saya bekerja untuk masyarakat. Tapi yang menilai hasil kerja saya itu seperti apa saya bekerja, saya tidak butuh surat, biar kemudian dikasih ke pimpinan dan juga bahasa yang baik. Saya boleh saya tidak butuh suara rakyat karena saya berkarir ada lo yang bekerja pagi sudah kerja pulang sore atau malam
Tapi saya mengikuti pendidikan apa namanya kulinernya gitu kan tentang apa harus sepak bola jangan gitu dan lain-lain dan itu hanya dia dinilai oleh dinilai oleh masyarakat yang menilai layak atau tidak. Nah itu saya betul-betul masyarakat silakan menilai atau mengobrol itu karena banyak lagi atau ya memang kalau tahu bahwa ada juga istilah-istilah gitu berkaitan para imam ya bagi saya karena memang banyak walaupun dia belum tahu apa-apa apa yang baru tapi Ya. Artinya Pak Ibi bisa menyampaikan ke masyarakat kan begini, Pak. Selama ini masyarakat itu sering bersuara begini. Apa kok ini anggota DPRD provinsi ada bikin-bikin? Orang yang tidak pernah lihat orang kemari, orang tidak pernah dapat orang. Nah, mungkin Pak bisa sampaikan apa sebenarnya yang Pak boleh apa-apa yang Pak apa namanya telah lakukan kepada masyarakat. memang dalam banyak hal saya mesti akui bahwa dalam banyak hal apalagi di soal infrastruktur gitu kan banyak juga masyarakat menginginkan infrastruktur itu tersedia di mana-mana misalnya di jalan-jalan Medan Utara misalnya jalan kebun itu kan jalan pertanian nah, itu juga ada banyak permintaan masyarakat yang tidak bisa kami bantu karena memang itu posnya ada di APBD daerah Minahasa Utara gitu kan walaupun memang kami sudah beberapa kali bicara langsung dengan informal kepada Pak sekian banyak itu yang semua saya mesti akui itu ada banyak yang belum kemudian juga jalan yang boleh kami nanti ada di provinsi kan tapi juga memang saya mesti akui ada yang bertanya apa sih yang dia belum banyak bahwa ternyata berbeda eksekutifnya Ya. memang saya bersyukur bahwa tahun 2021 2021 itu yang saya bilang tadi saya bisa membantu masyarakat Sulawesi Utara yang ribu saya nggak punya uang puluhan miliar gitu kan saya membantu mereka membuat lebih simpel lebih sederhana lebih gampang dengan cukup kirim nomor telepon alamat saya dan kemudian lanjutkan itu buat Excel staf itu yang bikin kemudian kirim ke kepala dinas dan lainnya approve gitu kan begitu kita bisa lakukan mail benar ya kita lakukan itu dan tapi juga nggak banyak bagi yang nonton kita bung sebenarnya lebih kepada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kan maka itu kami di tingkat provinsi tapi juga sampai ke kabupaten dan kecamatan kelurahan dan desa ya segera mungkin yang kita bantu memudahkan kita dalam berbagai misalnya surat menyurat atau putus ya Iya, saya kasih putus bahas pouring kata orang bilang. Lanjut, saya sosorot Pak. Saya sosorot Pak Bapak. Oke. pengaruh scoring ini karena pengaruh apa ya? Pengaruh dua ini. Buku dekat. Iya, lanjut Pak. Oke, kita putus dulu. Kita masuk dulu. Oke. Kita jangan pernah masuk. Boleh. Masuk saja, tapi enggak diundang ke atas, nanti hadir saja. Boleh kalau kita agak jauh. Yang enggak story. Apanya ada jauh? Kita bisa mati. Enggak apa-apa. Ikut saja, cuma yang enggak masuk dalam kolom perbincangan. Oh, enggak boleh masuk. Iya. Siap. Kita nggak bisa lihat ya. Iya. Oke. Sampai di mana? Jadi memang harus saya akui
kita lemah di soal eksekusi, soal mengeksekusi apa yang menjadi permintaan masyarakat. Karena memang ternyata benar bahwa eksekutif itu sebagai eksekutor. Kalau kami bekerja di bidang legislasi, selain membentuk peraturan daerah, tapi juga bersama-sama dengan pemerintah provinsi membuat APBD-nya, kami juga melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ini penting nih, penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan ini banyak kami temukan gitu kan, di bawah, di lapangan, soal pelayanan yang masih kurang, dan itu kami ya cukup banyak membantu masyarakat. Apakah itu bisa pertanahan, kesehatan, bidang pendidikan, dan lain-lain. Ya seperti itu. Ya walaupun memang saya akui ini masyarakat juga sudah sadar kali ya, sudah sadar berpolitik. Jadi gini, yang minta tolong ke kami, yang minta tolong ke saya itu orang-orang yang rata-rata mendukung saya atau memilih kami lalu. Mungkin juga ada banyak masyarakat yang ada persoalan-persoalan di bawah karena mereka tidak enak, sungkan, enggan, mereka nggak datang ke saya, walaupun sebenarnya ya kita dengan siapa saja bisa gitu kan. Nah kira-kira begitu. Nah jadi kalau ada yang belum saya jangkau, ya itu juga jadi koreksi buat saya. Jadi ke depan mungkin mereka mesti lebih nggak usah malu-malu lah dengan kita gitu, kira-kira begitu. Mungkin dia malu-malu, dia begitu tolong ini nggak enak gitu kan. Karena tidak pilih kemudian mau minta tolong nggak enak begitu. enak, Padahal sebenarnya tidak begitu. Nggak apa-apa kalau kita boleh bantu ya kenapa tidak? Tidak. Nah, Pak Ebi, apa pekerjaan terberat yang ada di DPR yang menurut Pak selama ini Pak rasakan? Fungsi sebagai aspirator itu, fungsi kita dalam jemput apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi soal fasilitas umum itu kan, itu penting sekali. Fasilitas umum yang mesti kita akui di banyak tempat masih butuh. Saya kemarin ke daerah Minahasa Utara itu kan untuk masuk ke jalan perkebunan, itu masih ada juga jalan perkebunan yang mesti perlu dibenahi, terlalu kecil, tapi kemudian juga sudah berlobang-lobang. Ya walaupun memang ini kebutuhan, saya tinggal di Bitung, tapi orang Minangkabau ke asar. Dulu saya masih kecil, jalannya lebih parah dari sekarang. Kita lewat pakai roda sapi gitu kan. Dulu masih kecil ada sapi, ada kuda, sama papa saya itu biasa itu jalan sampai 10 kilo ke bawah itu. Nah, tapi kan sekarang kebutuhannya memang sudah mesin kendaraan. Nah, jadi lubang-lubang dikit dikeluhkan sama masyarakat. Ya, padahal itu daerah di bawah itu kami belum sudah jalan kaki di sana. Nggak berasa kok. Sekarang udah terasa jauh. Tapi memang juga dia mau comparing dengan beberapa kelurahan atau desa. Tempat lain di sana bisa gitu kan. Makanya saya berapa kali ke sana, bagaimana ini anggota dewan nggak pernah ini. Saya bilang, kita nggak bisa bikin jalan. Saya nggak bisa bikin jalan, saya anggota dewan. Tapi oke lah, saya catat, saya ingat, akan saya sampaikan. Cuma kan sekarang tadi saya bilang kan, roti APBD ini kan kecil. Sulit membagi-baginya. Jadi memang bertarung di dalam. Oh iya. Untuk mendapatkan kuota macam Bitung. Nah, kenapa? Maksudnya sejauh mana? Makanya saya buka aja kan juga. Saya kan dianggap orang baru. Ya kan? Sudah ada yang banyak pemain lama yang sudah 4 periode. Jadi kemudian ya saya orang baru, tidak punya jabatan lebih di semuanya anggota. Saya masuk di semua. Di komisi mana, Pak Ebi? Komisi 1 anggota, Perda anggota, gitu kan. Banmus atau Banmus. Saya sekarang belum ada jabatan strategis. Karena itu memang soalnya kurang nyaring kali di internal. Itu ternyata jabatan-jabatan di alat kelengkapan dewan itu penting ya. Lebih-lebihnya kan sampai ke situ. Ini siapa? Oh ini ketua. Ya ini pembelajaran politik juga nih buat teman-teman. Ya, ketua komisi. Teman-teman mitra eksekutif tentu lebih dengar ke ketua badan kelengkapan daripada yang anggota biasa. Iya dong. Kalau kita terus mungkin juga boleh dia dengar, tapi saya nggak boleh terlalu
nyaring berteriak lah dengan teman-teman eksekutif. Oh. Nanti dia bilang, ngana juga dulu pernah di eksekutif. Walaupun beberapa sudah kita tahu, akhirnya lebih banyak ke personal, membantu masyarakat. Kalau mereka ada perlu dengan kepala dinas, bahkan dengan camat dan lurah, kasih tahu aja, biar saya tinggal kontak. Sekarang ini kan lewat WA, lewat telepon, bantu dong, dan banyak yang dibantu lewat itu. Banyak yang dibantu. Jadi semuanya lebih banyak membantu masyarakat di personal. Baru selesai minggu yang lalu, misalnya teman minta tolong ngurus IMB. Nah ini juga sebentar, karena memang masih ada juga, mohon maaf, ada juga segelintir orang, sekelompok ASN yang masih punya Mindset. masih begitu. Jadi, dia bantu orang, tapi dia akan lebih cepat membantunya kalau dia kenal. Dikenal, gitu kan. Makanya saya selalu bilang ke masyarakat, kalau ada perlu di SKPDA atau sebagainya, sebaiknya kasih tahu saya dulu. Sebelum nanti mentok di sana baru kasih tahu. Nanti kalau mentok belum, Pak, orang urus ini, urus izin, kenapa ini? Kenapa ngurus izin? Urus baru kasih tahu. Kapan mau ngurus izin? Oh, kita mau izinnya besok. Ya udah, kita kasih tahu hari ini ke Kadis. Kadis tolong dibantu begini. Nah, gitu. Dan itu cukup membantu. Saya kalau dia sudah mentok, kemudian saya telepon, dia juga jadi malu gitu kan. Gitu, jadi malu, gitu. Akhirnya masih saya selalu bilang, kalau ada sesuatu, urus apa saja, ya, hanya tugas kami mencari tahu siapa-siapa. Yang kebetulan karena saya mantan birokrat, jadi saya punya banyak teman-teman, banyak junior yang banyak sekarang lagi ada di pemerintahan. Jadi kalau siap Pak Kadra, siap Pak Dewan, ada bisa dibantu. Karena lihat dulu itu IMB itu kan seberapa sebentar. Oh siap kata gitu. Jadi lebih mudah gitu dimudahkan. Ya, lihat dulu. Kenapa kita dengar tuh di kompleks sana lampu jalannya putus. Oh siap. Kira-kira begitu ya boleh kita bantu. Tapi memang kalau dia lebih ke infrastruktur dan jalan umum agak ribet ya. Karena memang eksekutif yang punya kewenangan. Ya, kemudian juga betul eksekutif punya kewenangan. Karena juga mereka punya perencanaan sebelumnya yang mereka lakukan dari desa dan kelurahan, kecamatan sampai kota kabupaten. Tapi kan begini Pak Dewan, ada kan fungsi pengawasan di DPR. Itu kan seharusnya kalau fungsi itu betul-betul dipakai, itu eksekutif juga berpikir panjang tuh kalau misalnya. Nah seperti contoh, saya ambil contoh kasus di Bitung, Jalan Sarundayang ini. Jalan Sarundayang ini kan adalah jalan yang provinsi punya. Nah dari dulu sudah berapa wali kota, dari zaman Pak Ebi malah masih eksekutif di sini, masih ASN di sini, itu sudah rusak begitu. Nah sampai hari ini masih rusak. Nah orang begitu rusak dipertanyakan ke Pemkot Bitung, orang sorong, bilang, oh ini provinsi punya. Nah sekarang fungsi pengawasan DPRD provinsi sejauh mana kalau menurut Pak sendirilah, seperti sejauh mana Pak berkomunikasi dengan dinas PU provinsi dalam rangka membetulkan jalan itu? Sejak jadi anggota DPR, mulai kita membentuk APBD gitu kan, walaupun memang saya nggak masuk di Banggar, nah ini yang penting. Banggar itu kan, anggota Banggar mereka yang selalu intens dengan eksekutif dalam utak-atik anggaran. Oh iya mereka. Nah saya tidak masuk di situ. Sampai, kita sempat ada kayak rolling ya di setengah periode itu 2 tahun setengah. Tapi saya belum masuk. Makanya mesti pilih lagi saya biar saya masuk betul-betul masuk di dalam. Nah. Ya pilih lagi Pak Ebi kalau supaya masuk beliau boleh lebih berperan aktif. Nah saya mau cerita itu kan. Nah itu sudah kita sampaikan. Kan bukan cuma saya juga menyampaikan itu. Kami berdelapan, minimal atau kami yang ada di Bitung. Kami berempat lah. Orang Bitung. Anggota DPR Dapil Bitung itu ada saya, Pak Melki. Almarhum, sekarang sudah diganti sama Ibu John. Ada Nick. Tanya sama mereka juga. Ada Nick, mereka juga sudah ada Cindy Urangian. Mereka juga sama, sudah berusaha. Tapi memang kita terkendala tadi saya bilang, APBD kita yang terbatas. Nah, kita bersyukur kemarin ada peraturan baru dari Presiden itu yang mengatur soal bahwa jalan itu nggak lagi disekat-sekat, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, jalan nasional. Nah itu kan
Mudah-mudahan itu jalan di sini. Karena memang kecil kalau kita bicara jalan Untuk APBD. APBD. Kalau APBD kita kan kalau dia nggak bisa cover semua jalan. Jalan cuma 100 Iya, meter, seberapa miliar itu? Miliar loh. Iya. 500 meter 1 miliar. Iya. Lebar-lebar 4 meter lah gitu. 4 meter. Apalagi kalau jalan aspal itu aspal beton itu apa ya. Iya. Nah gitu. Jadi memang perlu dana yang besar, tapi adanya kita terbatas, APBD kita terbatas. Kemudian saya tidak menyebut personal anggota DPR. Memang kebutuhannya di daerah-daerah itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah kita bersyukur karena kita kalau kita lihat panjang jalan yang jalan provinsi itu yang menjadi kawasan provinsi kan nggak begitu panjang dibandingkan mohon maaf di daerah Bolbong sana kan itu kan yang mereka yang butuh jalan begitu jalan itu kan nah kira-kira gitu jadi tapi kami selalu berusaha walaupun ada kecil-kecil tiap tahun ini kecil sekali saya sudah cek kok saya sudah cek kemarin ada lurah udah tolong jalan di Kadoodan Pak Kadoodan. Iya. Aduh, saya bilang itu Di muka navigasi. Iya. Itu parah itu dari dulu. Parah. Promo saya udah masuk. Cuman saya bilang, aduh ini perlu perjuangan ini kan. Karena itu juga sebenarnya lebih ke provinsi, apa ke kota. Ke kota. Ke provinsi. Ya, itu jalan kota. Nah, sorry, saya uang jalan yang SAS aja sampai sekarang juga belum itu apalagi masuk ke dalam situ. Cuma dia kita juga nggak enak mau bilang begitu sama lurah. Ya udah mari mana proposalnya dia udah bawa dia bawa ya kita tinggal mau backup mau apa namanya singa lagi lah singa lagi di Banggar singa lagi di tim anggaran tugas kita itu ya walaupun kadang-kadang juga kecewa cuman kan nggak enak juga ngomong di situ bagaimana orang berperang berdarah-darah di internal gitu kan waduh berat itu bro karena 15 kabupaten kota ini yang harus diperjuangkan dan masing-masing daerah pemilihan tentu anggota DPR-nya berjuang masing-masing untuk dapilnya. Nah, oleh karena itu terus sebenarnya masuk ke ranah senioritas kan. Akhirnya alat kelakuan dewan yang sekian banyak, saya banyak masuk di AKD. Cuma anggota semua. Cuma anggota. Dia ada tariknya. Cuma kok begini Pak Ebi. Ini begini. Ini ada yang sapa ini. FK maju dapil Bitung Minut. Siap. Iya. Thank you. Dari akun siapa ini? Malaikat. Iya. Ya. Jadi begini, Wak, masyarakat ini pemaksud mungkin anggota DPRD ini bicara kok ke publik, bicara kok apa orang, toh gitu. Begitu dang, supaya orang tahu dang apa apa dang anggota Dewan da Baking, apa da Baking. Makanya ini bagus loh. Ya. Hari ini bagus sekali untuk kita diskusi dengan teman Arhan di sini. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan mendengar langsung gitu kan. Ya, dan apa ya, saya kasih informasi juga Pak Ebi. Jadi ini nanti full videonya ini kan nanti akan kita bisa nonton di YouTube-nya Jurnal Telegraf. Iya. Jadi video fullnya ini yang tidak sempat nonton live ini bisa nonton video fullnya di Jurnal Telegraf YouTube. Okay. Nah, sebenarnya nanti untuk berikut Pak Ebi bisa nanti Pak Ebi mungkin lagi di kantor di DPR terus ada live begini berbincang seperti ini kita juga bisa live Pak live di sana saya live di rumah tinggal atau di mana aja, bro. Tinggal di konteks saja siap. Nah apalagi yang Pak Ebi mau sampaikan khususnya untuk warga masyarakat Kota Bitung dan Minahasa Utara ini. Ini pemilihan kurang lebih ya sudah kurang 7 bulan lagi, bahkan sudah kurang 6 bulan lebih. Nah, dalam rangka menuju pemilu 2024 sebagai anggota DPRD yang sekarang sudah duduk, kemudian mencalonkan lagi kembali, apa harapan dan pesan-pesan Pak untuk masyarakat dalam rangka menghadapi pemilu ini? Kita kirim ini biar lagi-lagi. Siap. Oke, bahwa sekali lagi seperti saya bilang di awal bahwa menjadi anggota DPR itu tidak gampang.
menjadi anggota DPR itu tidak gampang, bahwa dalam tanda petik quote unquote, nasib kami itu ada di tangan masyarakat. Tanpa masyarakat kita tidak bisa bergerak, kita tidak ada apa-apa. One man, one vote, one value. Nilai satu suara itu sama, bro. Apakah dia, mohon maaf, seorang profesor, doktor, seorang pejabat tinggi gitu kan, yang memilih ya, pengusaha kaya, dengan mereka yang ada di bawah, pemulung sekalipun, yang paling rendah, mohon maaf, itu sama, bro. Sama nilainya. One vote. One man, ya makanya saya bilang, one man, one vote. one vote, one value. Satu orang, satu kali berpilih, nilainya sama. Nilainya sama. Karena itu memang kita mau jadi sangat tergantung dari masyarakat ini. Masyarakat mana? Dari masyarakat paling atas sampai masyarakat paling bawah. Ya. Nah, kita kemarin jadi dengan itu. Jadi karena belas kasih teman-teman, belas kasih masyarakat yang memilih saya. Ya kan, Bung Arhan tahu persis. Ya, kita ASN cukup, uangnya cukup lah gitu kan, terbatas. Kalaupun ada, nggak banyak-banyak lah untuk mau diberikan ke masyarakat. Sementara kan ada juga sebuah masyarakat yang hasil penelitian juga, hasil survei juga dia pragmatis gitu ya. Pragmatis. Kita berhadapan dengan masyarakat seperti itu kan agak repot. Jadi bagaimana meyakinkan kita ke masyarakat itu perlu kerja keras. Yang pertama, kerja kita juga bagi yang mendukung, kita kerja kecil sedikit saja dia akan memuji-muji kita. Tapi bagi yang nggak suka itu kan, kita udah kerja 1,24 jam juga dia akan bilang no, nggak ada apa-apa kerja gitu. Jadi ya begitulah kira-kira masyarakat. Nah, dan itu sangat saya serahkan ke masyarakat itu memilih atau tidak lagi gitu. Nah, saya juga tahu bahwa banyak lalu yang memilih saya dikit ada pilihan lain di 2024, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang belum memilih saya juga akan memilih saya. Lalu kan pemilih ini harga saya mencari pemilih cerdas. Pemilih cerdas dia tahu loh. Waktu lalu dia memilih A, apa yang A lakukan? Memilih B, memilih C, memilih D gitu kan. Kan masih banyak juga yang saya cuma dapat 10.000 suara, hampir 14 kurang 14 10.000. Nah, karena itu kalau kemudian tahun depan juga suara itu bisa dipertahankan, akan bertambah lagi. Tapi kan masih banyak juga yang baru yang nggak tahu, yang tidak memilih saya dan tidak tahu dengan saya. Saya pikir mereka juga akan memilih saya. Tapi dari semua ini, bro, saya mau sampaikan bahwa jujur sekarang 2024 agak berat. Berat dalam artian pertarungan di internal. Salah satu itu. Nah, kemudian juga dengan partai-partai yang sekarang lagi kuat-kuatnya itu kan, beberapa partai itu juga. Walaupun memang hasil survei partai ini kan masih kuat. Kemudian banyak orang pendatang baru, pendatang baru yang tidak kalah hebat gitu kan. Nah, sama prihatinnya saya dengan 2019 lalu. Ya. Saya nggak pede. Sama loh 2019 Pak Edi ini nggak pede dong. Sangat tidak pede. Oh jangan saya nggak pede. Saya tidak confidence waktu 2019 lalu. Saya lagi pokoknya berjuang aja, mau jadi nggak jadi yang penting udah di sistem waktu itu. Saya berpikir masuk dalam sistem. Masuk dalam sistem di bawah pimpinan Pak Oli dan Pak Stefan Kando kan. Karena itu saya sempat mengorbankan istri saya gitu ya. Dia sebenarnya boleh berpeluang jadi, dia lebih berpeluang jadi di periode ketiga pada 2019 daripada saya periode pertama di tahun 2019. Tapi kemudian saya berpikir ya udah, kalau juga dia menang, dia jadi di kota gitu. Itu pikirannya, berpikir di kota, saya nggak jadi di DPR provinsi dari partainya dia waktu itu. Volume Pak, kasih besar katanya penonton bilang. Suara Pak, suara kasih kencang sedikit. Mesti lebih dekat ke sini ya. Sini enggak usah. Ini Pak. Sini. Ini isinya ya, itu. Jadi waktu itu berpikirnya
Gimana? Halo, tes. Iya, sudah, boleh. Kasih besar sedikit. Oh, sorry. Jadi gini, jadi waktu itu berpikirnya yang penting masuk dalam sistem. Ya, masuk dalam sistem. Karena memang bekerja di luar sistem agak repot, bro. Kata Romoku gitu kan, biar kau banyak kekurangan, biar kau agak pincang, kalau kau pemain sepak bola gitu, di 11 orang itu, kau berpeluang masukin bola. Ya. Tiba-tiba yang sebelah jatuh semua karena sakit mah atau apa, teman-teman kau kalau kau di bench, apalagi penonton tidak berpeluang, ya. Berpeluang cetak gol. Prinsipnya harus masuk dalam sistem itu kan. Nah, Baik. karena prinsip itu makanya kita lalu berpikir mesti masuk dalam sistem. Karena event istri saya waktu itu juga jadi, saya kemudian nggak jadi, atau dua-dua jadi. Tapi saya berpikir itu di luar sistem. Karena itu sepakat dia nggak jadi masuk lagi, saya masuk ke provinsi dengan PDI Perjuangan sama-sama dengan Pak Oli dan Pak Stephen dan teman-teman yang lain dengan resiko yang cukup tinggi waktu itu kan. Itu banyak yang bilang, wih berani sekali gitu kan. Apalagi waktu itu Pak baru habis selesai Baru pilkada. habis pilkada. Nah, berani sekali lu masuk. orang gitu, beranggapan Pak waktu itu memang iya. Saya ini urutan nekat. kelima, nekat. Kan baru belum lama rentang waktu pilkada itu selesai dengan Pak maju 2 tahun lagi lebih ya, 2 tahunan. Berani sekali. 2015 gitu. toh? Dan internalnya kuat-kuat. Internalnya kuat-kuat waktu itu. Tapi juga sekarang tidak kalah kuat juga. Iya. Nah, Kami sudah melihat listnya. Sudah. Daftar calon Oh itu sementara. jago-jago. Iya. Makanya kalau semua bekerja dengan baik, ya, di kita itu semua. Jadi gini, kita selalu diajarin sama Pak Oli dan Pak Stephen, bukan? Soal mau jadi itu nasib seseorang. Nah kalau nasib kan berarti ada hubungan dengan sang pencipta, dan semua yang mengatur itu kan. Nah tapi kita bekerja aja, mau jadi nggak jadi itu nomor 2. Nah kalau kita punya prinsip seperti itu, bekerja mencari suara sebanyak-banyaknya, kita optimis lebih dari 4. Oke, kalau kita dapat 4 atau 5 lah gitu. Nah, kan ada 8 kursi. Yang penting kita semua, tapi nggak boleh maksa bodoh, apalagi kemudian patah asa, patah semangat. Aduh, ini kuat nih kali ini. Kita nggak. Semakin kuat di internal, semakin kita tambah semangat. Kan begitu. Supaya kita meraup suara sebanyak-banyaknya. Kalau kemudian nggak jadi, ya sudah, memang nasibmu juga belum jadi. Kan begitu. Begitu. Artinya sebenarnya ini pertarungan ada di internal ya, bukan di eksternal. Oh enggak, lawan kita eksternal. Cuma kan di internal juga itu kan terbatas kan dan jumlah kursinya. Makanya tadi kita bilang, lawan kita di luar, bukan di dalam. Cuma kan kalau kemudian akumulasi total kursinya cuma bisa dapat 3 atau 4 orang gitu kan. Karena itu mesti berusaha sampai lebih banyak. Artinya Pak Ebi ini bersyukur sekali dengan sistem proporsional yang kemarin batal diketok oleh MK itu. Jadi tetap dengan sistem yang sama. Tidak bersyukur. Kalau kita sebenarnya, sekarang kan saya udah pengurus partai. Saya udah pengurus. Wakil ketua? Iya, wakil ketua DPD Perjuangan. Kemudian kami sudah cukup digembleng walaupun baru 3 tahun begini. Walaupun masih banyak lebih senior ya. Nah, kita boleh merasakan itu bagaimana teman-teman yang di pengurus itu punya ideologi kepartaiannya kuat sekali, bro. Nah, cuman memang juga kalau dia tertutup, itu akan ada apa namanya semangat yang kendur itu. Bahaya juga. Aduh, sudahlah kita udah nomor berapa nih kan. Aduh, kita sekarang nomor 5. Sudah Jo. Jadi Jo kalau mau jadi gitu kan. Nah, dengan begini kan semua nomor jadi tidak menentukan. Saya nomor 8 lalu. Iya. Saya nomor 8, saya berusaha dan akhirnya boleh jadi pemenang ketiga. Pemenang ketiga di internal di PDI Perjuangan tapi Bintu Binut dan 5 terbanyak di Sulawesi Utara. 5. Bocoran Pak Ebi untuk 2024 suara nomor? Nomor belum kita. Kita belum, tapi udah masuk. Tapi waktu kemarin sih masih kan finalnya nanti setelah Oktober. Ya Oktober. Penetapan daftar. Saya juga nggak tahu, cuman saya sekarang kan sudah nggak perlu lagi nomor karena tadi masih terbuka gitu kan, proporsional terbuka, nggak perlu nomor. Saya juga hanya terserah mau nomor berapa, mau nomor 8 lagi nggak masalah. Tidak pengaruh juga ya? Nggak pengaruh. Jadi saya di nomor 8. Nah, yang saya mau bilang bahwa nanti kemudian seperti apa kita itu mau jadi atau tidak, gitu kan? Saya lagi itu nasib kita Mas. Nah nasib itu sangat erat hubungannya dengan penguasa alam semesta ini. Di bawah kolong langit ini ada yang ngatur bro, gitu kan? Ya, itu yang bilang
saya, kalau kita mundur lagi, 2015, optimisme saya menjadi wakil wali kota itu kuat sekali. Kuat sekali. Karena kalau saya tidak optimis, saya nggak mungkin lepas ASN saya. Iya, Saya jabatan sudah hampir puncak. sudah golongan 4C, 8 tahun saya 4C. Jadi saya naik eselon 2A aja langsung pecah 4D saya. Ya. Nah, tapi kan saya berpikir saya perlu, kalau ada lompatan karir, kenapa mesti berjalan individual? Ya, saya pikir ini lebih baik, ya udah saya ikut. Tentu saya waktu itu optimismenya kuat sekali, tapi ternyata kalah. Nah, yang justru dipilih, saya tidak terlalu optimis, Malah menang. Jadi orang gini, kalau dia optimis, kadang-kadang dia melupakan Tuhan. Iya. Karena muncul sifat sombong. Iya, dia merasa dia hebat, gitu kan, dia mampu. Nah, kalau dia pesimis, gitu kan, atau dia ada ketakutan, ada kecemasan yang besar gitu, dia berdoanya kuat. Tapi untuk ini pesimis apa optimis nih 2024? Pesimis, saya pesimis. Melihat Ya, daftar. bukan, kalau pesimis terlalu ini ya, terlalu ekstrim. Saya sepertinya ragu-ragu dan Waspada. Lebih waspada. Makanya mesti lebih bekerja lebih keras lagi, bro. Lebih meyakinkan ke Masyarakat. Saya Fabian akan bekerja lebih baik lagi di next period, gitu kan? Nah, apalagi yang mau di-share kepada masyarakat ini, mumpung kita di bincang-bincang hari ini tuh. Ya, jadi pemilih yang rasional, jadi pemilih yang cerdas, jadi pemilih yang jangan karena uang kita memilih seseorang atau karena apa saja lah gitu kan. Jadi saya mau ajak teman-teman pemilih itu untuk berpikir sebagai pemilih yang cerdas. Mari kita share visi dan misi apa yang akan dilakukan oleh, karena saya mesti bilang, ya ini mohon maaf, banyak juga anggota dewan. Kalau ada yang bilang dulu anggota dewan Ampade itu benar masih banyak. Masih sampai banyak. sekarang. Iya, masih banyak. Gitu kan? Ya nggak enak juga sih menjelek-jelekan. Jadi kira jelek-jelekan teman-teman dewan. Tapi realitanya begitu. Kalau kami ada 45, 20-30% ada yang aktif. Yang aktif. Coba cek. Berarti yang lain ini iya. aktif. Berarti kabupaten kota sama provinsi ini mirip-mirip ya? ya? Kalau kabupaten kota. Kabupaten kota sama ya? Mirip-mirip. Iya. Mohon maaf, dalam aktivitas apa saja? RDP, ketemu teman-teman LSM aktivis. Apalagi kalau ada demo. Waduh. Nggak ada yang berani mau keluar. Orang tuh yang berani berhadapan dengan demo, karena saya tahu mereka tidak akan apa-apain kita. Walaupun mereka udah bakar-bakar ban di sana, lempar-lempar batu juga. Nah, selama kita bisa bicara dengan mereka baik-baik, kenapa tidak gitu? Mungkin ada juga yang takut memang kalau demo. Ada yang teman-teman yang anggota dewan. Ini udah banyak orang, ini kan soal nyali ya. Nyali. Padahal kita bilang, mari Jo, nggak apa-apa kok. Emang masa orang mau bikin itu buat orang? Orang tuh pernah masuk di tengah-tengah kerumunan kan? Waktu teman-teman LSM, teman-teman mahasiswa, aktivis demonstran minta turun ke sini. Loh, kalau kita turun kalian mau ngapain? Turun Jo. Bagaimana mau bawa aspirasi kemudian mau melukai kita kan? Saya yakin tidak sama sekali. Makanya kita nggak pernah ada ketakutan waktu itu kan. Nah, begitu juga keberanian kita menyampaikan sesuatu di DPR. Mohon maaf, nggak banyak. Ya, berarti ya, kalau dia 50% sih sudah oke gitu berarti kan. Tapi kalau cuma 30%, 45, 30%, ya sekitar 13 orang. Ya, segitu-segitu. Nah, kita mau bergeser sedikit lagi, Pak Ebi. Bergeser di pemilu serentak ini kan ada pilkada. Nah, Pak melihat pilkada ini kan dia berarti ada pemilihan wali kota Bitung, ada pemilihan bupati Minahasa Utara, ada pemilihan gubernur Sulawesi Utara. Nah, ada kabar beredar ini bahwa Pak Ebi mau jadi wakil bupati di Minut. Itu isu makan pisang goreng dulu ya? Iya, sambil makan. Hah? Betul itu, kabar yang beredar bahwa Pak Ebi mau jadi wakil bupati di Minut.
Kabar dari mana itu bro? Nah, itu. Nah. Makanya Nah, apakah itu hanya isu? isu-isu aja, bisa aja. Tapi saya, kalau saya melihatnya positif itu aja, berarti mereka berpikir ini kan orang berpikir, oh ini orang mampu nih jadi wakil gitu kan, Iya. ini orang mampu jadi wali kota, ini orang mampu jadi gubernur, mampu jadi lain-lain. Kalau itu begitu, tapi sesungguhnya nggak ada. Kami pun di DPD atau di DPC tidak pernah bicara itu. Saya agak kaget juga. Saya memang dekat dengan Pak Bupati, Wakil Bupati. Ya. Tapi kalau saya, mereka berdua masih asik kok. Kenapa mesti cepat-cepat diganti? Biar aja sampai habis periode. Itu kan sama dengan Pak Mawar dengan Pak Hengki juga kan. Iya. Ya gitu aja. Tapi kalau misalnya Bapak ini kan petugas partai, kalau di PDI Perjuangan ada namanya petugas partai. Nah, sekarang kalau ditugaskan oleh partai misalnya, mau enggak? Tuh, belum saya lanjut. Soalnya pengertian petugas partai itu. Ya, mesti jelaskan Di itu. internal kami, Iya. internal partai kami. Ya mohon maaf, baru kita punya partai yang punya terminologi seperti itu. Itu kan bagaimana menanamkan loyalitas kita ke partai. Ya. Kalau nggak ada yang lebih penting dari urusan partai, gitu. Kita mesti urusan partai. Makanya kita disebut petugas partai. Goal akhir dari partai ini kan kesejahteraan. Kita bicara politik, bicara kesejahteraan loh. Kita nggak boleh keluar dari situ. Dan kita nggak boleh lepas loh. Bicara soal harga tomat, harga bawang, gitu kan, ongkos kendaraan, jalan dan lain itu bagian dari politik. Itu cuma kadang-kadang orang memplesetkan itu, dia pelintir kemudian bilang oh ini jadi petugas partai. Ya kan? Tapi kan kemudian kalau kemudian saya jadi anggota DPR, loh, saya berani mengoreksi kok kepala dinas yang salah. Kalau kemudian dia keliru, saya tidak di WA kan gitu. Kadis yang salah gitu. Dan kami pernah uji. Kepala dinas kesehatan pernah ditegur Pak Gubernur karena kita yang tidak, karena kami tidak tahu itu. Kami bicara sini kekurangan masker dan awal-awal kan. Awal-awal Covid. Kalau mereka bersemangat kerja, karena kita juga. Karena kita yang tidak. Coba kalau kita diam, dia ya udah dianggap udah bagus. Iya. Fungsi pengawasan DPR. Iya, di situ kan. Jadi dia eksekutif itu, pejabat itu sepertinya merasa diri sudah. Karena dia nggak diamati, nggak dilihat. Kalaupun ada yang lihat masyarakat, dia nggak takut dengan masyarakat. Emang lu siapa gitu kan? Tapi kalau kita, ya, sekarang kan yang dilakukan sekarang oleh pejabat dua, anggota DPR dan medsos. Jadi menurut salah satu pengacara itu no viral no justice. Iya, iya. Itu saya setuju. Jadi itu ungkapan yang disampaikan oleh Bung Michael Yakobus, no viral no Ya, justice. benar. Memang atau ketika di satu desa di Medan ada proyek yang nggak jelas. Ketua hukum tuanya telepon saya nggak tahu. Saya sambil bercanda bilang ini hukum tua di WA. Kalau nggak mau pusing-pusing, nanti kita juga mau urus, tak? Tapi kalau nggak pusing-pusing, bilang masyarakat taruh jadi medsos. Kasih aja di medsos ya. Akhirnya ini ketua baru dia bilang gini. Oh jangan dulu di medsos dia bilang. Loh maksudnya mesti urus aja dulu oh ya. Padahal kalau sekali dia bagi di medsos selesai. Langsung viral. Sampai pihak ketiga jadi cari itu kan. Polisi cari langsung viral gitu kan. Polisi atau jaksa cari. Nah gitu betul. Jadi apa dia bilang no justice no medsos. No viral no justice. No viral no justice. Kalau tidak viral ya hukum biasanya tidak bertindak. Ya, ya. Begitu. Sama dengan dinas-dinas ini kalau tidak diviralkan, tidak ribut dulu, tidak akan diperbaiki. Nah, Pak Ebi, kemarin di 2019 Pak Pesuara di Minut itu hampir sama banyak 4.000 nih, dengan Bitung. Nah, hampir sama banyak. Yang seimbang saya. Satu-satunya yang seimbang, Ya, Pak. betul. Ada yang tarabe jauh sekali. Jauh sekali. Nah, ini terjadi karena memang ada Pak P strategi khusus untuk itu atau memang Pak memang lahir orang di sana terus kemudian besar di Air Tembaga atau kan besarnya di sini toh? Saya lahir besar di Air Tembaga. Oh lahir besar di Air Tembaga ya? Cuman mama saya yang orang asli Minawero. Mama.
Kalau mama ya lahir besar di Air Tembaga, Jadi keluarga besar mama di Minawerot. di Nawero. Tapi sebenarnya juga mama pe sepupu, mama pe cucu saudara, karena mama pe kakak ada kan pernah meninggal. Kita pe sepupu aja sudah ada lagi di sana di Kasar Nawero. Kita cucu saudara ada, kurang pe tante ada, begitu. Nah kita waktu itu mengambil suara di Minut dan paling banyak ya benar tuh Air Madibi banyak, Komandan Kaudi Kema, di Wori ada, tapi kita semua ada loh, Tapi itu semua. semua di 4 dapil di sana ada. Makanya ada teman anggota dewan telepon, Pewai, Temur, ente pembajalan berarti, ya mah, hampir semua desa ada, hampir semua desa ada hanya sedikit desa aja yang Apa memang nol. apa memang Pak waktu itu jalan ke semua desa di Minut? Jalan. Saya kan tidak ada tim. Oh, saya nggak nyari tim. Saya Jalan sendiri? Jalan sendiri. 1 tahun bisa muter-muter Minut itu cuma kita dengan sopir. Nanti kemudian tahun 2019 Januari, yaitu tim beberapa teman-teman itu kan, 2 orang yang dari Wiwin CS. Tapi waktu itu orang tadinya kita berpikir 2019 turun ke Bitung. Tapi kan ternyata di Binut juga sebanyak yang kenal. Jadi ada undangan-undangan lagi kan di sana. Jadi saya boleh hitung dengan jari. Saya turun ke itu. Selain kampanye 3-4 kali, kemudian ke kelurahan-kelurahan di Bitung, Lembek kan cuma sekali di ujung sana. Cuma satu kali, Satu kali. di Lirang. Iya, Lirang. Kok tahu ya di Lirang itu? Waktu itu juga sempat ada yang marah. Marah ya. Kemudian kalau mau masuk di partai kita, mesti besarkan partai kita, jangan ambil suara partai dong, suara pengurus. Karena waktu kita ke Lirang, dijemput oleh ketua ranting. Kita nggak tahu kalau ketua ranting yang jemput. Nah, kalau mau bikin besar partai kita, jangan ambil suara dari. Tapi lah begitulah dinamikanya. Gitu. Ini mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Nah, khusus untuk ada beberapa persoalan kan di Bitung ini yang harusnya provinsi yang tangani kan, seperti persoalan kawasan ekonomi khusus, di mana KEK ini kan perusahaan daerah Sulut kan yang handle itu. Nah, perkembangannya sampai sekarang kan terlihat jalan di tempat nih Pak Ebi. Sebagai anggota DPRD, seperti apa? Apakah Pak bermitra dengan dorang ini, perusahaan daerah Sulut, membangun Sulut hebat ini? Kalau memang iya, apakah Pak pernah cari tahu seperti apa perkembangan dari kawasan ekonomi khusus ini? Soalnya ada beberapa masalah yang menjadi kendala dari pengembangan KEK ini kan. Kan di sini sudah ada badan pengelola yang diurus. Badan pengelola juga sebenarnya terbatas kemampuan mereka. Walaupun lalu sebelum kita jadi anggota dewan, mereka pernah dapat dana penyertaan modal. Tapi akhirnya uangnya nggak tahu habis untuk operasional kali ya. Kemudian regulasi terakhir itu harga tanah itu masih tinggi. Sini masih tinggi. Bung Arhan tahu nggak yang di Perikani itu? Iya. Murah sekali loh dia sewa per bulan per meter itu kan. Di sini terlalu tinggi. Jadi ada investor yang berpikir lebih baik kita beli tanah aja. Sementara kan kalau dipakai di sini dia hak pakai, dia ada tentang waktunya, bukan hak milik, dia pakai selama-lamanya. Nah, yang ketiga bahwa memang perlu mereka-mereka yang dipercayakan di badan pengelola itu untuk lebih keluar, kerjanya lebih kerja keluar dan out of the box gitu. Kalau dia cuma berharap menunggu investor datang, tidak akan datang. Dia mestinya fundraise lah kesana kemari mencari itu, mempromosikan, mencari. Dia harus ada banyak jaringan yang bisa orang percaya. Di sini banyak loh yang mau membangun di sini. Kalau dikasih kemudahan dalam soal perizinan, kasih kemudahan dalam pengadaan lahan,
Coba kasih kemudahan-kemudahan mereka di sini. Mungkin nanti berpikir nanti di kemudian apa namanya positif impact-nya gitu, berpikir begitu. Tapi kalau dia buka pabrik di sini, dia buka lapangan pekerjaan, banyak sekali dia dampak positifnya. Kalau kita dari awal sudah agak repot dengan ngurus izinnya susah, gitu kan, baru kemudian dia mau apa namanya beli lahannya cuma juga hak pakai, ada batas waktunya, kemudian dia bagi lumayan mahal kan, Iya. itu menjadi Jadi beban modal. kos. Ya, Saudara. modal dia gitu, kira-kira itu. Nah, terakhir Pak Ebi, persoalan jalan tol yang kemarin sempat kita bahas juga. Iya, Nah, itu kemarin kan sudah Pak Ebi kan sempat tarik ke provinsi nih. iya. Ah, kemarin Sampai orang sempat ke provinsi tak? Sudah belum? Seperti apa? Sudah? Saya belum tahu. Sudah. Sudah? Kemarin sudah, iya. Iya. Nah, Loh, padahal kita bilang kalau ada suratnya foto ke kita biar kita kawal. berarti Kita kan orang nggak kasih tahu? nyanda. Belum. Kita kan punya ULA itu kan, Heeh. kita punya pelayanan itu di resepsionis di depan itu. Heeh. Nanti melalui mereka dia berproses. Iya. Tapi kalau kita tahu tanda terimanya minimal ya, ekspedisinya. Iya. Kalau dia boleh foto sebuah sih lebih bagus. Apa dia punya tuntutan supaya kita bisa pelajari duluan. Nanti kita minta tolong menyarankannya kepada ketua dewan dan pimpinan dewan. Kan kita kemarin gitu kan, biar ini diselesaikan atau kita RDP lintas komisi. Lintas komisi. Iya, biar komisi A juga masuk di situ. Tidak hanya komisi 3. Berarti kemarin tidak disampaikan ya, Pak Ebi ya? Belum. Sudah padahal itu. Oh ya, Iya, sudah. Saya kemarin dikirimin videonya ini. Nanti saya coba apa? Ini Ibu Nori kayaknya. Ini ada ini. oh Ibu Nori yang terima. Iya, Ibu Nori. Coba. Itu. Ibu Nori itu. Loh, RDP dong. Iya, kayaknya ini. Ini, Nah, ini videonya ini. loh kita nggak tahu. Nggak tahu saya hapus tuh video tuh. Nah, itu. Padahal kan itu dari bincang-bincang kita waktu itu di TikTok juga tuh. Ya sudah, nggak apa-apa. Benar. Nah, jangan-jangan mereka berpikir kalau ada Ibu Nori dan sebagainya enak juga. Iya. Oh, tapi ini ada komisi 1 ini, ibu ini. Oh, kita nggak tahu. Oh, ini komisi 1. Berarti lintas komisi. Ketua itu kan. Hmm. Oke, tapi kita mau cek dari. Artinya jalan tol So ini bagus lah, kalau soal begitu so bagus. Nggak, jangan mesti kita kan. Iya. Cuma kita takut lalu kita bilang kita takut jangan sampai nanti karena terlalu banyak surat-surat yang masuk, kita bantu percepat, kita bantu sarankan ke pimpinan. Tapi kalau dia sebegitu so bagus. Oke. Bagus lah. Oke, artinya mungkin hari ini kita memang agak sedikit Bro, kalau live begini dia cuma bisa live ya, iya, nggak bisa merekam. terekam sendiri nih ketua. Gimana? Ini TikTok rekam sendiri nih terampai pembicaraan ini. Jadi nanti saya bisa download rekamannya, kemudian saya upload lagi di Dari YouTube. mana mendownloadnya? Nanti saya kasih tahu caranya. Karena ini belum habis. Ya, Oke, makasih Pak Fabian Kalo. Jadi teman-teman itu tadi perbincangan kita dalam bincang politik bersama Di sini kita bawa gini, kayak banyak bergerak-bergerak. jadi bersama Pak Ebi Kalo kita sudah berbincang. Memang agak sedikit ada persoalan teknis tadi di awal ini. Nanti berikut sebaiknya saya tidak lagi datang ke beliau ini. Lebih kalau datang tidak bincang-bincang begini. Kalau di TikTok lebih baik Pak Ebi live sendiri, saya live sendiri, kemudian kita gabung di live. Nah itu lebih asik sebenarnya. Tapi bisa bincang begini harus saya bawa kameramen. Kalau bawa kameramen kita lebih enak. Kita kelihatan dua-duanya. Dari tadi kan kita tidak kelihatan ini. Satu saya harus fokus ke Pak Ebi karena memang kita butuh narasumber yang bicara. Jadi teman-teman terima kasih Pak Dewan atas waktunya. Nanti di lain kesempatan kita akan berbincang lagi. Jangan keluar dulu, masih ada itu loh. Ada datang sendiri bagus Arham. Oh Faisal Zulkarnain mantan anggota DPRD Bitung. Siap. Ya, live Bro. aja Pak Ebi. Tunggu saya undang bro. naik, saya undang Jo Pak Ebi supaya coba kita tes ini lagi, tapi saya agak bajau karena was touring kalau aku deh. Nah,
Nah, orang sesi tanya-tanya aja, semua orang bertanya. Saya di mana sekarang? Sambil jalan ya, sambil jalan ya. Iya, kami jalan-jalan. Coba kita undang juga. Faisal, Bapak cerita di atas. Undang di Bapak Gas. Atas, sana. Dia jalan lagi ya. Soalnya kayak nggak tahu Pak. Kenapa dia so apa ini? Tanya langsung sendiri. Halo, pagi. Bang, Pagi, salam. oh, Assalamualaikum. Masih di Bangka, Pak Ketua. Bangka Belitung. Masih di Bangka. Bangka mana? Bangka Belitung, bro. Iya, Bangka Selatan. Oh, jauh tapi dari Pangkal Pinang ya? Jauh, Ketua. Kita hari tanggal 5 ada apa ya? Hari Rabu di sana. Hari Rabu kita di Sehat selalu, Ketua. sehat, sehat. Lagi main apa sekarang? Alhamdulillah, puji Tuhan. Lagi main apa? Alhamdulillah, puji Tuhan. Lagi main apa di Bangka? Masih di Bangka. Tapi bulan ini, awal bulan mau pulang dulu. Mau pulang. Siapa kameranya terbuka ini? Iya, no. Tahu apa signal atau bagaimana kali? Signal itu, Kak. Coba. Jarang gua apa ini. Jarang bah ini tuh, cuma tuh hari itu. Tunggu mau cek-cek. Iyo lanjut Jo Aram deng trompe tona. Kita juga baru bro. Ada sementara di tempat kerja aku ini. Cuma pas lihat Papa Ebi tadi ikuti dulu. Selamanya Lia. Thank you. Wah, mau balik kemari toh? Mau pulang-pulang toh? Cuma mau pulang mungkin 10 hari baru balik ulang. Begitu Ketua. Soalnya ada kerja di sini tuh. Bangka itu Timah ya, banyak ini ya, bisnisnya di sana. Iya. Luar biasa. Kamu sering nggak mau calon ulang nih? So istirahat Ketua. Kan nggak ada so banyak juga tuh. Istirahat. Siapa ya, Bang? Ada fokus di sini, Ketua. Gimana bro? Ada apa? Bagaimana Aramnya dapat deh? Ada bisnis di sana, bisnis apa? Kalau boleh tahu. Di tambang ada urus bos usaha tambang. Iya, makanya di sana kita bilang nikel ya. Apa timah ya di sana? Timah. Satu kali deng persiapan dia di legislatif deng eksekutif Ketua. Tuh. Jadi mesti fokus di sini Jo dulu. Bos siapa? Bos orang sana. Orang sini, iya. Dia mau fokus, maksudnya mau. Iya. Ada urus DP partai. Baru terjun. Wah, bagus lah. Iya. Kalau dia baru terjun, bagus lah. Iya. Di Perindo dia Ketua. Iya, bagus lah dia dapat minta betul so pernah duduk. Banyak tanya loh. Arhan kebuka kan? Gitu. Oke. Ketua kita pamit lebih dulu Yang penting sobat kudapa. Yo, sehat-sehat deh. Salam Pak Ibu Eti. Oke, siap. Siap. Yo. Salam, assalamualaikum. Iya, itu. Ya, baik teman-teman semua penonton Jurnal Telegraf, kita akhiri live bincang politik kita pagi sampai siang hari ini bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Fabian Kalo dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara. Sampai jumpa di sesi berikut bincang politik pada Sabtu pekan depan. Saya Arham Licin bersama Bapak Fabian Kalo yang pada
dari pagi sampai siang ini menemani kalian di Bincang Politik. Mengucapkan selamat berakhir pekan semua sobat Terima Jurnal kasih Telegraf. semuanya. Terima kasih Adila Sob. Oke.